Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Marlia. Saya merupakan salah satu calon narasumber berbagi praktik baik gelombang kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman semua mengenai cara membuat modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti halnya RPP, namun komponen modul ajar lebih lengkap. Modul pembelajaran adalah sebuah dokumen yang berisikan tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik atau guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang telah tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya kita akan berbicara yaitu mengenai alur penulisan modul ajar. Penulisan modul ajar ini dimulai dari kurikulum operasional yang terdapat di sekolah, di mana di dalam kurikulum tersebut terdapat dua hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran, dan yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Dari kedua hal itulah yang kita jadikan pengembangan modul ajar. Dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itulah yang menjadi patokan kita dalam mengembangkan modul ajar yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, modul ajar. Yang kedua, jumlah jam pelajaran. Yang ketiga, model belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, dimensi Pancasila. Yang keenam, pengetahuan atau keterampilan. Dan yang ketujuh, prasyarat. Lalu bagaimana dengan komponen detail modul ajar per pertemuan? Ini dibagi menjadi 7 bagian juga. Yang pertama, bahan ajar. Kedua, pemahaman yang bermakna. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Yang keempat, indikator keberhasilan. Yang kelima, asesmen. Yang keenam, sarana dan prasarana. Serta yang ketujuh, rencana kegiatan. Bapak Ibu Guru, jangan sampai lupa dalam komponen modul ajar ini terdapat lembar aktivitas. Yang kedua, lembar rubrik evaluasi. Selanjutnya, bahan ajar lain yang relevan. Struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib, yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan memilih atau menyederhanakan komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Bapak Ibu Guru semua, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar. Bapak Ibu Guru hebat semuanya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai acuan teknik memodifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik peserta didik, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Di sini
Guru diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib tadi. Selanjutnya, pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Acuan terakhirnya yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam memodifikasi modul ajar ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat menyusun ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik peserta didik? Yang tiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Yang terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai paradigma assessment. Bapak Ibu semuanya, perhatikan ya bagan berikut ini. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam memodifikasi bukan sesuatu hal ketentuan yang wajib. Guru diperkenankan untuk memodifikasi bentuk lain dengan memilih komponen-komponen yang dianggap penting dan memudahkan sekaligus membantu untuk membuat rancangan yang sederhana namun mudah diimplementasikan di kelas. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah penjelasan saya mengenai pembuatan modul ajar, di mana modul ajar ini dapat dibuat dan dirancang sendiri, namun juga Bapak Ibu guru dapat memodifikasinya berdasarkan modul ajar yang telah ada, disesuaikan dengan kelas, karakteristik, dan sarana prasarana yang ada di sekolah kita masing-masing. Semoga bermanfaat Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.